Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini kita coba akan bahas tentang saham anak usaha Astra, Astra Agro Lestari atau dengan kode emiten AALI. Langsung aja, di kondisi sekarang harga saham AALI ini 9.975 dan ini 19% di bawah harga saham setahun yang lalu, karena di setahun sebelumnya harga saham AL ini sempat mencapai di 12.000. Tapi di setahun berselang ada penurunan sekitar 19%. Sekilas dari saham AL ini pergerakan harga sahamnya sama kayak dengan saham-saham yang lain, di mana selama semester 1 2021 saham-saham itu rata-rata menurun. Sejak Januari efek di 2021 harga sahamnya turun dan lumayan signifikan. Di sini kita lihat ada tren menurun dari awal Januari 2021 hingga ke titik terendahnya di Juli, pertengahan Juli 2021. Ini menjadi titik terendah di 2021 untuk saham ALI, dan setelah pertengahan Juli harga sahamnya kembali rebound dan melanjutkan untuk tren positif di semester 2 2021. Titik tertingginya di semester 2 dicapai sama di bulan November, sama kayak kemarin. Beberapa saham kayak Pegas, WNTR, ITMG seperti itu, rata-rata titik tertinggi harga sahamnya di bulan November. Dan kita lihat sejak bulan November sama juga, ini trennya saham AL ini pun juga menurun. Di sini tren menurun. Dan kondisinya sekarang saham AL ini masih ada di persimpangan antara pola uptrend yang terbentuk sejak Juli dan pola downtrend yang terbentuk sejak November. Di sini terlihat saham AL ini ketika uptrend mendapat level support di sini, terus dapat support lagi di sini di pola uptrend ini, dan ini sangat dekat sekali dengan membentuk apex di sini. Nah, potensinya bisa jadi saham AL ini akan meneruskan fase downtrend dengan beragamnya sentimen-sentimen yang bergerak di pasar sekarang. Para investor mencoba berhati-hati ketika 2022 ini sentimen seperti inflasi dan lain sebagainya itu mulai muncul. Selain itu juga pergerakan dengan kasus Omicron yang mulai berkembang luas di seluruh dunia. Nah, ini potensinya saham AL ini akan mampu menjebol pola uptrendnya yang terbentuk di semester 2 2021 untuk meneruskan pola downtrend yang terbentuk sejak November hingga Januari ini. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement, di sini ada beberapa level yang perlu diuji oleh saham AL ini. Yang pertama adalah di sini Fibonacci 0.382 di kisaran harga 10.000. Ini sudah teruji dan akhirnya saham AL ini tereject oleh level 10 ribuan ini. Dan kemudian di sini ada Fibonacci 0.5 di kisaran harga 9.600. Ini sekarang menjadi level supportnya untuk saham ALI. Kemudian kita coba lihat terkait moving average. Di sini ada moving average MA50 yang menjadi resisten untuk saham ALI ini dan sempat diuji selama 2 hari, akhirnya saham ALI mantul. Kemudian di sini ada MA20. Sekarang pergerakan harga saham ALI ini di atas MA20-nya. Kemudian kita juga punya MA200 di kisaran 9.200 atau 9.300-an. MA200 ini selevel dengan Fibonacci retracement 0.618 di kisaran 9.275. Ini kemungkinan berikutnya akan menjadi level support seandainya saham ALI ini akan terus meneruskan pola downtrend ini.
Kemudian ada level support berikutnya di Fibonacci retracement 0.786 atau di level harga 8.750. Kemudian di bawah lagi ada support Fibonacci retracement di 100% atau di level harga 8.075. Ada beberapa level support yang kemungkinan akan diuji oleh saham Ali ini jika akan meneruskan pola downtrend. Biasanya kalau beberapa saham itu ketika menyentuh di EMA 200 biasanya akan mantul terlebih dahulu, dan ini bisa jadi support yang kuat nantinya untuk saham Ali ini. Dan patut kita tunggu juga kira-kira ada sentimen lain yang mampu mempengaruhi pergerakan harga saham Ali ini. Kemungkinan dari harga CPO atau minyak sawit mentah yang seandainya nanti ada kenaikan karena kelangkaan produksi atau kelangkaan suplai, potensinya akan mendorong harga CPO akan naik dan otomatis akan mendorong pergerakan harga saham Ali ini juga akan naik. Nah, ini level support MA 200 bisa jadi menjadi titik support yang kuat untuk mendorong saham Ali ini akan mantul kembali. Nah, tentu saja dari harga CPO dan produksi ataupun ekspor dari Astra Agro Lestari ini tentu akan mempengaruhi performance bisnisnya dan performa keuangannya. Ini kita lihat dengan kondisi sekarang di market capitalization untuk AL ini di 19 triliun. Kemudian di dividen yield-nya di tahun 2021 ini 2,56%. Kemudian price to earning ratio-nya 11 dan basic earning per share-nya di 893. Kemudian dari sisi revenue terlihat di 2021 kemungkinan ada kenaikan revenue sekitar 24%. Ini kalau kita lihat dari trailing 12 month-nya, sekarang ada estimasi revenue mencapai 23 triliun atau kenaikan 24% dari 2020 lalu, yang saat itu juga ada kenaikan dari 2019 sekitar 7% atau sekitar 18 triliun. Dari sisi net income kemungkinan akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hampir 100% dari 2020 untuk net income di 2021. Perkiraannya adalah 1,7 triliun, pencapaian hampir 100% dari pencapaian di 2020 sekitar 800 miliar. Nah, ini sentimen berikutnya yang kemungkinan akan cukup menjanjikan yang mendorong harga saham Ali ini bergerak naik. Kita akan menunggu dari laporan keuangan di Q4 2021. Semoga dari estimasi dari trailing 12 month ini akan konsisten dan realisasi revenue maupun net income-nya sesuai ekspektasi di sini. Bisa jadi akan meningkatkan dividen bagi para investor. Kalau dari sisi price to book value ratio, dilihat sekarang posisinya adalah 0,95 atau di bawah 1. Ini jauh di bawah dari historical sebelumnya, lebih seringnya ada di atas 1 untuk PBV-nya. Kemudian dari sisi debt to equity ratio juga tergolong kecil di kisaran 0,28. Nah, ini memang saham perusahaan Astra itu, anak usaha Astra ataupun Astra sendiri selalu hutangnya itu sangat relatif kecil dibandingkan dengan equity-nya. Sekian tadi dari performa bisnisnya, dan mudah-mudahan itu proyeksi keuangan terkait revenue dan net income akan menjadi katalis positif bagi Ali ini agar pergerakan saham yang downtrend sejak November ini akan kembali mantul. Oke, sekian dulu. Tolong like dan komennya terkait video ini dan tolong subscribe-nya di channel saya biar teman-teman bisa dapat update video-video berikutnya. Terima kasih.